kita di pagi hari ini, kita awalinya dengan berdoa. Nah, untuk berdoa, ada seksi kerohanian di kelas? Ada. Oke, Ibu memberikan kesempatan kepada seksi kerohanian untuk memimpin doa. Dipersilakan. Teman-teman, Ibu Guru, belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Ibu akan memeriksa kalian punya kebersihan kelas dulu. Sepertinya kelas kalian sudah bersih dan Ibu akan memeriksa kalian punya kerapian. Tolong berdiri. Oke, sepertinya kalian sudah rapi semua. Silakan duduk. Oke, Ibu akan memeriksa kalian punya absen. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir. Oke, baik. Kalian belum kita memulai pelajaran. Kita melakukan SBK dulu. Siapa yang bimbing? SBK. Silakan. Mari semuanya berdiri biar kita melakukan SBK Anas. Buku PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, kita akan menyanyi lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Baik, anak-anakku silakan duduk kembali. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran selanjutnya, Ibu di sini ada satu kata motivasi saja. Satu kata motivasi. Coba satu orang mau baca. Kata motivasi menurut Jesse Owens, kita semua punya mimpi, tetapi untuk mewujudkan mimpi dibutuhkan banyak tekad, dedikasi, disiplin, diri, dan usaha. Oke. Baik anak-anakku, kalian semua punya mimpi yang pasti ya? Iya. Saya mau ingin jadi suster, saya mau ingin jadi kakek guru, saya ingin jadi dokter. Kita semua punya mimpi. Tapi kalau cuma kita mimpi saja baru tidak bisa tercapai, itu sama saja berarti sia-sia kan? Berarti mimpi itu harus diharuskan dengan kita harus mendisiplinkan diri. Kemudian kita harus usaha. Kita akan lanjut kepada kompetensi dasar. Hari ini kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, bahwa kita harus memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian, indikatornya bahwa kalian mampu menganalisis makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kalian mengidentifikasi tentang tata urutan peraturan undangan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu kalian menjelaskan pengertian dari peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisis pentingnya tata urutan peraturan perundang-undangan, kemudian menguraikan. Lalu poin yang terakhir adalah poin yang keempat adalah menyusun hasil telaah pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pembelajaran ini kalian akan menghasilkan suatu produk yang akan kalian hasilkan sebagai bukti bahwa kalian telah mempelajari materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Baik anak-anakku, adapun penilaian sikap yang akan Ibu nilai dalam kitab pembelajaran adalah adanya sikap berdoa yang tadi kita sudah melaksanakan berdoa secara bersama-sama, kemudian sikap disiplin, kemudian ada gotong royong atau kita bekerja sama. Inilah sikap yang akan Ibu menilai dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya, ada yang pada pertemuan sebelumnya ada yang tahu kita belajar apa? Saya dulu. Silakan. Kedudukan dan fungsi undang
Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Mempelajari. Ini adalah materi kelas 8 bab berapa? Bab 3. 3. Nah, bab 3 itu kan kita berbicara tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tapi kita tidak bisa membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, biasanya ada pepatah mengatakan jangan asal bunyi. Jangan kita asal bicara kalau tidak kita menemukan dia punya bukti. Oleh sebab itu ibu mau bertanya, ada yang tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam pasal berapa dan ayat berapa? Silakan. Silakan. Baik, kita tepuk tangan dulu. Di sini ibu ada gambar. Ada 2 gambar yang bisa kalian lihat sendiri, akan timbul pertanyaan atau kalian akan bertanya-tanya, ini gambar apa yang ibu tampilkan di depan. Kalau begitu ada yang bisa menganalisis gambar tersebut? Saya Ibu. Boleh, silakan. Dari gambar yang saya amati, ada sekumpulan pelajar siswa SMP yang berbonceng lebih dari 2 orang saat mengendarai sepeda motor setelah pulang sekolah. Tentu hal tersebut sangat melanggar peraturan yang berlaku, lebih jelasnya peraturan lalu lintas. Jika dilihat dari usia, mereka belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita berikan aplaus dulu. Betul sekali. Itu adalah siswa pelajar SMP. Mereka berboncengan atau bahasa gaulnya adalah goti. Kita goti. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa itu mereka sudah melanggar peraturan. Nah, kemudian ada juga gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini merupakan pelajar perempuan. Nah, pelajar perempuan ini dia mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena dia buru-buru sepertinya mau berangkat ke sekolah, karena dia takut terlambat. Dengan kecepatan tinggi dia tidak melihat lagi ada kendaraan lain, maka terjadilah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini terjadi juga karena dia tidak mentaati peraturan lalu lintas. Sebenarnya ibu ada video singkat yang bisa kalian tonton. Nah, dari video singkat yang ibu tampilkan di sini bahwa kita sebagai warga negara kita harus tetap mentaati peraturan yang berlaku. Nah, kalian akan bekerja kelompok. Nah, untuk kelompok yang tadi ibu sudah bagikan, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok. Baik, sudah berdasarkan kelompok? Silakan kalian bekerja. Nah, ini diskusi kelompoknya. Kalian akan membuat bentuk piramida sederhana. Nah, kemudian piramida sederhana itu kalian akan tempelkan tata peraturan perundang-undangan mulai dari tertinggi dan terendah. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan. Persiapannya alat bahan atau media apa yang kalian pergunakan. Kemudian kalian kerjasama dalam tim. Kemudian ketepatan waktu, kreativitas, sesuai konten dan estetika. Semuanya sudah kerja kelompok? Sudah. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Semuanya paham? Paham. Oke. Kamu buat ini. Siapa yang baca tentang ini? Undang-undang. Sampai sini. Ya bisa. Minta pada generasi nanti intinya kalau presentasi begini oke? Oke, yang ini mana? Sudah, kamu paham? Sudah. Sudah pembagiannya sampai yang ngasih baca yang pertama, kedua, ketiga? Sudah.
Sudah sesuai dong? Sudah. Kelompoknya siapa yang mau duluan? Silakan mari. Oke, kalian maju ke depan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil tugas kami. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Materi Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR antara lain sebagai berikut: memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang, memuat garis-garis besar haluan negara GBHN dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok yang depan. Kemudian Ibu nilai karena kalian setiap kelompok sudah bekerja dengan bagus, jadi Ibu anggap kalian semuanya mendapatkan nilai 100. Oke, kita berikan aplaus dulu. Kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi. Ibu mau bertanya, apakah pelajaran yang kalian pelajari hari ini menyenangkan atau tidak? Hambatan apa yang kalian temui di hari ini? Tidak ada hambatan? Tidak ada. Oke, baik. Ini kesimpulan. Kesimpulannya nanti Ibu kita simpulkan secara bersama-sama bahwa setiap warga negara yang baik kita harus menjunjung hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kita tetap berpatokan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3, di sana menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian contoh yang kedua adalah yang tadi kita sudah melihat dari video film singkat tentang tata peraturan lalu lintas. Bisa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Ibu ada tugas yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan kalian kerjakan di rumah dan akan kalian kumpulkan ke Ibu pada jam pelajaran PKN yang berikutnya. Baik, Ibu langsung saja kepada ketua kelas yang bertanggung jawab. Ketua kelas maju ke depan, ambil LKPD-nya dan ketua kelas bagikan ke teman-temannya. Silakan. Ingatan itu tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ingatkan kepada kalian bahwa minggu depannya kita akan belajar tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tolong dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Baik, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Langsung saja dipimpin kembali oleh seksi kerohanian. Mari seksi kerohanian tadi. Silakan pimpin doa. Ibu guru